Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbel Pak Suk. Di video kali ini Pak Suk akan membahas tentang materi yang terdapat pada matematika lanjut tingkat F1 plus pada kurikulum Merdeka, yaitu materi fungsi irasional. Oke, kita masuk saja ke materinya. Fungsi irasional. Fungsi irasional ini bentuk lain dari fungsi bentuk akar. Bentuk umumnya f(x) atau y itu sama dengan akar gx ditambah c, di mana di dalam bentuk akarnya terdapat suatu variabel atau bentuk aljabar. Oke, sekarang kita menentukan dari 5 contoh ini mana yang termasuk fungsi irasional atau bukan. Oke, kita cek nomor 1, f(x) sama dengan akar dari 2x tambah 1. Ini di dalam akar itu terdapat ada variabel x, sehingga bentuk nomor 1 itu termasuk bentuk dari fungsi irasional. Nomor 2, f(x) sama dengan akar dari x. Nomor 2 itu di dalam bentuk akar juga terdapat suatu variabel x, sehingga nomor 2 juga termasuk fungsi irasional. Nomor 3, fungsi y sama dengan 3 dikurang dengan akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nomor 3 itu kita cek di dalam akarnya juga terdapat suatu variabel x. Berarti di nomor 3 ini juga termasuk bentuk dari fungsi irasional. Nomor 4, fungsi y sama dengan 5 ditambah x dikurang akar 3. Sekarang kita cek di dalam akarnya itu hanya sebuah konstanta. Berarti nomor 4 bukan termasuk dari fungsi irasional. Begitupun nomor 5. Fungsi y sama dengan akar 5 dikurang 2x. Di dalam akar itu hanya berupa konstanta. Berarti nomor 5 itu juga bukan termasuk fungsi irasional. Begitulah bentuk dari fungsi irasional dan yang bukan fungsi irasional. Oke, sekarang kita masuk ke domain atau daerah asal dan rank atau daerah hasil dari fungsi irasional. Domain itu adalah nilai x, sebaran nilai x, di mana fungsi irasionalnya memiliki nilai atau terdefinisi. Sedangkan rank adalah nilai di mana nilai x dimasukin sehingga berapakah nilai y itu sebagai ranknya. Oke, untuk mendapatkan domain, suatu bentuk akar itu memiliki syarat apabila akar f(x) akan memiliki nilai jika nilai f(x)-nya tidak boleh negatif atau non-negatif. Berarti f(x)-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti f(x) lebih dari atau sama dengan 0. Ini syaratnya. Jadi kalau untuk mendapatkan nilai domain, kita harus mengikuti syarat ini. Yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contohnya. Tentukan domain dan rank fungsi dari f(x) sama dengan akar dari 2x ditambah 1. Sekarang kita cek di dalam akarnya ada fungsi 2x tambah 1. Berdasarkan syarat ini, yang di dalam akar itu tidak boleh negatif. Berarti 2x tambah 1 itu tidak boleh negatif. Berarti harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti tinggal kita pindahin 2x lebih dari atau sama dengan 1-nya kita pindahin ke sini jadi min 1. Sehingga x lebih dari atau sama dengan min 1 per 2. Oke. Inilah, jadi domain fungsinya adalah x lebih dari atau sama dengan min setengah. Jadi nilai domainnya itu mulai dari x min setengah, terus lebih besar dari min setengah, dan seterusnya. Itu batasan dari domain atau daerah asal dari fungsi ini. Selanjutnya ranknya.
Oke, range-nya itu nilai y-nya. Jadi kalau fungsi ini, kalau kita masukkan x-nya itu dimulai dari min setengah, nilai fungsinya itu paling rendah itu 0. Jadi akar 0, terus akar 1, akar 2, dan seterusnya. Karena tidak mungkin nilai dari fungsi ini adalah negatif. Karena hasil dari akar itu tidak ada yang negatif. Oke, berarti nilai y-nya itu mulai dari 0 dan seterusnya. Jadi rank fungsinya itu y lebih dari atau sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Tentukan domain fungsi dan rank fungsi dari fungsi f(x) sama dengan akar dari e kuadrat dikurang 5x tambah 6. Oke, agar fungsi ini terdefinisi, berarti yang di dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang 5x tambah 6 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, ini bentuk dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi langkah pertamanya kita akan memfaktorkan bentuk ini. Cara memfaktorkannya, perkalian 6 kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan min 5. Jadi kita cek apa perkalian 6 kalau dijumlahkan sama dengan min 5. Perkalian 6 itu ada 2 kali 3, ada min 2 kali min 3, ada 1 kali 6, ada min 1 kali min 6. Sekarang kita cek mana yang kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Berarti ini. Min 2 tambah min 3 itu hasilnya min 5. Berarti faktornya adalah x dikurang 2 dan x dikurang 3. Lebih dari atau sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita akan buat fungsi pembuat 0 dari masing-masing faktor ini. Jadi x kurang 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. X kurang 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 3. Setelah kita dapatkan nilai x-nya, kita akan meletakkannya pada garis bilangan. Karena ini adalah pertidaksamaan, bukan persamaan. Jadi kita taruh di garis bilangan 2 dan 3. Berarti sebelah kiri itu 2. Kita buat bulatan penuh karena tandanya lebih dari atau sama dengan. Jadi bulatannya penuh. 3 di sebelah kanan. Oke. Kita akan uji daerahnya, manakah daerah yang positif, negatif. Di sini ada 3 daerah, sebelah kiri dari 2, antara 2 dan 3, dan sebelah kanan dari 3. Sekarang kita uji dengan angka yang paling gampang, yaitu angka 0. Kita tahu angka 0 itu letaknya sebelah kiri dari angka 2, berarti di sini. Mengujinya ke sini. Jadi kita uji ke x kurang 2 kali x kurang 3. Kita masukkan x-nya 0, berarti 0 kurang 2 kali 0 kurang 3. 0 kurang 2 itu min 2, 0 kurang 3 itu min 3. Min 2 kali min 3 itu positif 6. Berarti di daerah 0 tadi daerahnya positif. Berarti sebelahnya itu negatif dan sebelahnya lagi positif. Karena tanda pertidaksamanya lebih dari atau sama dengan, daerah penyelesaian dari garis bilangan ini adalah daerah yang positif. Jadi kita arsir ke arah yang positif. Yang positif itu sebelah kiri dari 2, berarti kita daerahnya sebelah kiri dari 2. Kita arsir. Kemudian daerah positif ada sebelah kanan dari 3, berarti sini. Inilah penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan kuadrat ini. Berarti x kurang dari atau sama dengan 2. Karena dia sebelah kiri dari 2. Kemudian x lebih dari atau sama dengan 3. Itulah sebagai domain fungsinya. Jadi x kurang dari atau sama dengan 2 atau x lebih dari atau sama dengan 3. Sekarang range fungsinya, oke, kita lihat fungsi ini. Fungsi ini tidak akan pernah negatif. Berarti dia akan
mulai dari 0 dan akan selalu meningkat terus. Berarti range fungsinya Y lebih dari atau sama dengan 0 karena nilainya mulai dari 0 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Tentukan domain fungsi dan range fungsi dari f(x). Akar dari x tambah 3 ditambah akar dari 3x kurang 6. Oke, di sini terdapat ada dua bentuk akar, berarti syaratnya juga harus ada dua, yaitu syarat yang pertama, yang di dalam akar ini juga lebih dari sama dengan 0, kemudian syarat yang kedua, yang di dalam akar ini juga harus sama dengan 0. Berarti syarat 1, X tambah 3 itu lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X lebih dari atau sama dengan 3 pindah ke kanan jadi min 3. Sekarang syarat kedua, 3X kurang 6 itu lebih dari atau sama dengan 0. Berarti 3X lebih dari atau sama dengan min 6 pindah ke kanan jadi 6. Berarti kalau X saja 6 dibagi dengan 3. Berarti X lebih dari atau sama dengan 2. Karena ini ada dua syarat, berarti kita harus mencari irisan dari dua syarat ini. Jadi kita buat garis bilangannya. Min 3 lebih dari sama dengan berarti bulatannya penuh. Karena lebih dari berarti ke kanan. Oke. Selanjutnya yang 2 letaknya sebelah kanan dari 3 berarti sini. Oke. Karena dia lebih dari, dia juga ke kanan. Oke. Dari dua penyelesaian ini, lihat mana yang kena dua kali. Berarti ini cuma sekali. Kalau ini kena ini sekali, kena min 3 sekali. Berarti ini nampak dua kali. Berarti yang terhasil dua kali adalah dimulai dari 2 ke kanan. Jadi domain fungsi dari fungsi yang ini adalah X lebih dari atau sama dengan 2. Oke. Range fungsinya itu karena ini ada dua akar, kalau salah satunya ada 0, yang ini tidak mungkin 0. Nah, berarti ini pasti lebih dari 0. Jadi 0 ditambah lebih dari 0 itu nilainya akan lebih dari 0. Jadi untuk range fungsi yang seperti ini, Y-nya itu lebih dari 0. Soal yang keempat, tentukan domain fungsi dan range fungsi dari f(x) sama dengan akar dari 2x tambah 3 ditambah 2. Oke, kita menjawabnya dengan syarat akar. Yang di dalam akar tidak boleh negatif. Berarti di dalam akar haruslah 2x tambah 3 itu haruslah lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. 2x lebih dari 3-nya pindah ke kanan jadi min 3. Jadi kalau x saja lebih dari atau sama dengan min 3 per 2. Inilah nanti akan sebagai domain fungsinya. Jadi domain fungsinya pada batasan X lebih dari atau sama dengan min 3 per 2. Sekarang range-nya, oke. Bentuknya karena seperti ini, akar dari 2X tambah 3 ditambah 2. Nilai dari akar itu paling rendah 0, berarti 2 tambah 0, 0. Kalau ini semakin meningkat, jadi 2-nya juga nilai fungsinya akan lebih juga dari 2. Bisa kalau ini akar 1 berarti 2 tambah 1, 3. Kalau di sini nanti aslinya 2 berarti 2 tambah 2. Jadi nilai fungsinya mulai dari 2 dan seterusnya. Jadi RF-nya Y lebih dari atau sama dengan 2. Soal yang kelima, fx sama dengan 5 dikurang akar dari x tambah 1. Oke, untuk menjawabnya, kita akan memakai juga syarat dari akar. Di mana di dalam akarnya harus lebih dari atau sama dengan 0. X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kalau X lebih dari atau sama dengan min 1. Oke, berarti domain fungsinya yang ini. X lebih dari atau sama dengan min 1. Sekarang range fungsinya, oke, karena fungsinya 5 dikurang akar X tambah 1,
nilai dari akarnya paling rendah itu 0. Berarti bisa 5 kurang 0. Kalau hasil dari akarnya 1, berarti 5 kurang 1. Kalau hasil akarnya itu 2, berarti 5 kurang 2, 3. Jadi, lihat, angkanya semakin menurun. Jadi, akan semakin berkurang dari 5. Sehingga, range fungsinya itu Y kurang dari atau sama dengan 5. Jadi, range fungsinya mulai dari 5 dan kurang terus dari 5. Karena fungsinya seperti ini. Oke, begitulah cara menentukan domain dan rank dari suatu fungsi irasional. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan nilai fungsi dari irasional. Oke, contohnya diketahui fungsi f(x) akar dari 2x kuadrat tambah 3, maka tentukan nilai dari f0 dan f-2. Artinya, untuk menjawab soal ini, kita akan memasukkan nilai x-nya dengan angka yang di sini. A, akar fx sama dengan akar dari 2x kuadrat ditambah 3. Sekarang kita masukkan kalau dia f0, berarti kita ganti x-nya dengan 0, sehingga akar dari 2 kali x-nya kita ganti dengan 0. Karena kuadrat berarti 0 kuadrat ditambah 3. Jadi akar dari 2 kali 0 itu 0 tambah 3. Berarti hasilnya adalah akar 3. Yang B, fx sama dengan akar dari 2x kuadrat ditambah 3. Berarti nilai f-2 kita ganti x-nya dengan min 2. Sehingga akar dari 2 kali x-nya ganti dengan min 2. Sehingga min 2 kuadrat ditambah 3. Jadi f-2 sama dengan akar dari 2 kali min 2 dikuadratkan itu 4 tambah 3. Jadi f-2, 2 kali 4 itu 8 tambah 3, 11. Berarti akar 11. Oke, begitulah cara menyelesaikan nilai fungsi. Jadi tinggal ganti x-nya dengan nilai fungsi yang akan diminta. Oke, sekian tadi penjelasan tentang materi, domain, rank, dan nilai fungsi dari fungsi irasional. Jadi untuk adik-adik yang akan mencoba latihan di rumah, coba dikerjakan beberapa soal ini. Yang pertama, tentukan domain dan rank dari fungsi fx sama dengan akar dari 3x kurang 1 ditambah dengan 3. Yang kedua, fx sama dengan akar dari 5x dikurang 10 ditambah dengan akar dari 2x kurang 3. Yang ketiga, fx sama dengan akar dari 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 2. Yang terakhir, fx sama dengan 10 dikurang dengan akar dari 3x dikurang 12. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan nilai f0, f-2, f3, dan f-1 dari fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan akar dari 3x ditambah 6. Yang kedua, fx sama dengan akar dari 5x kuadrat ditambah 2x tambah 1 ditambah 3x. Kemudian, fungsi yang ketiga, fx sama dengan 5 dikurang dengan akar dari 2x tambah 5. Jadi, cara menyelesaikannya, silahkan dimasukkan nilai x-nya, nilai 0, min 2, 3, dan min 1 ke x di masing fungsi tersebut. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.